Jadi yang dia kejar adalah fast mode thinking tadi, first impression, kalau dia adalah orang kaya, orang yang memiliki authority dan layak untuk didengarkan. Jadi model bagaimana membangun authority itu diperlukan. Kenapa? Ada gap. Ketika kita mau menginfluence orang, kita mau mengajak orang untuk melakukan sesuatu, kita harus tahu gap kita. Itu namanya trust gap. Ketika saya pada posisi gap yang tidak ada authority untuk menyuruh seseorang, kira-kira respon dari orang yang disuruh seperti apa? Ya pasti melakukan penolakan. Ya sama kalau kita mau menginfluence market, sedangkan market tidak melihat kita tidak mempunyai authority, kita tidak mempunyai story atau track record dan lain-lain, ya rejection, ya pasti akan ada penolakan. Itu namanya trust gap. Nah, cara mengisi trust gap ini ada beberapa cara, ada beberapa teknik. Kalau misalnya di marketing, ada model natural. Saya bilang ini model natural, model organik, jadi experience by experience. Sama kayak misalnya, kenapa sih kita percaya sama sahabat kita gitu. Ketika sahabat kita sakit, gitu, terus habis itu mereka habis biaya untuk rumah sakit, kita tiba-tiba langsung kepikiran untuk ya udahlah mobilku aku jual duitnya buat bantuin dia. Kenapa kita bisa percaya seperti itu? Karena udah nggak ada gap. Trust itu sudah kebentuk. Kita sama sahabat kita itu adalah menjalani experience by experience. Pengalaman demi pengalaman. Jadi kalau orang sudah lama menjalani itu, trust itu akan terbentuk dengan sendirinya. Begitu juga antara brand dengan sebuah relationship ke customer mereka. Kalau brand-brand yang dibangun reputasi yang sangat lama, anggap aja kayak misalnya Honda, terus Toyota, mereka bukan produk kemarin sore yang tiba-tiba muncul, kemudian memasarkan. Mereka membangun brand itu sudah lama, gitu. Jadi mereka story demi story itu muncul. Entah itu story yang dialami oleh si customer sendiri ataupun story yang diceritakan oleh customer kepada pihak yang lain. Nah, itu adalah trust yang dibangun secara natural. Kelemahannya adalah ketika kita membangun trust secara natural adalah slow, lama banget. Jujur, itu lama, itu butuh proses. Toyota membangun brand juga butuh proses. Permasalahannya adalah kadang kita ingin memaksa untuk dicitrakan sebagai sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, atau sesuatu yang berkelas, tetapi kita tidak ingin melewati proses. Nah, itu namanya impresi. Impresi ini adalah artinya kita memangkas jalur menggunakan fast track, yang lebih singkatnya adalah karbitan gitu ya. Tapi kita ingin dicitrakan sebagai sesuatu yang sama. Apakah ini selalu salah? Tidak. Kalau memang si produk tadi, anggap aja kita langsung ngomongin produk. Kalau produk tadi memang memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan incumbent. Incumbent itu adalah brand yang sudah ada di sana sebelumnya. Nah, bisa jadi ketika dia melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan impresi, itu benar adanya. Yang jadi masalah adalah misalnya produk itu nilainya mestinya adalah 5, tapi dia ngakunya 9, dengan proses pembangunan impresi atau pencitraan 9 dan bahkan 10. Sebenarnya model-model kita bilang manipulatif itu nggak akan tahan lama sih. Ketika dia benar-benar dikonsumsi oleh market, kemudian istilahnya market memiliki experience, oh ternyata dia hanya overpromise saja. Kenyataannya nggak sesuai dari yang dijanjikan di promonya, iklannya. Ya udah, manipulatifnya nggak akan bisa tahan lama. Makanya model-model seperti ini yang ada adalah hit and run. Hit and run itu adalah selesai dengan korban yang satu, dia akan mencari korban yang lain yang belum pernah dengar. Kecuali kalau dia memang benar bagus. Makanya flexing, it's working ketika konten atau produknya memang benar-benar bagus. Itu akan mempercepat akselerasi impresi tadi. Kesimpulannya ada 2 cara untuk membangun trust. Yang pertama dengan cara organik, yaitu experience by experience. Dan yang kedua dengan impresi. Memangkas jalur dengan memperlihatkan kualitas untuk mempercepat menarik impresi dan bisa memunculkan fans karbitan yang sudah dijelaskan tadi. Sampai di sini part terakhir membahas flexing. Dan di video selanjutnya akan kita bahas kembali lebih dalam ethos, pathos, logos yang sudah pernah disebutkan di bahas flexing part 1.